Ya udah paman, saya aturin. Ntar kalian ribut sendiri nanti. Santai dulu, santai. Lanjut dulu Malikil, habis itu berarti Kristen setia. Ketidakberadaban mereka di sini. Udah, Saya bisa katakan. Ya santai dulu. Bantu saya dong supaya tertib dong. Bantu dong. Santai dulu. Santai ya. Saya sudah berapa jam di sini ya? Saya nggak mau mute loh. Saya bisa mute, bahkan bisa meng-kick kalian. Tapi saya nggak lakukan itu. Bantu dong. Santai. Saya sudah berapa jam? Sudah hampir 20 jam ya. Bang Malikil, saya naik ke sini. Saya pingin Kristen setia ini jangan lari dan kita permalukan dia di sini, Bang Malikil. Silakan. Nggak ada diskusi aja, nggak ada yang dipermalukan, nggak ada. Santai. Dah santai. Santai ya. Malikil dulu ya. Santai lah. Ya santai. Lanjut dulu Malikil, silakan. Ya jadi gini. Elwara izin dulu bentar lo, santai. Jadi Yesus manusia itu bukan berbasis tekstual. Ya, Yesus adalah manusia bukan berbasis tekstual. Yesus manusia itu adalah tafsir. Yang berbasis tekstual, Yesus itu Tuhan. Nah, Alkitab tidak pernah menulis lahir manusia, nggak ada. Ya, anak manusia itu Lukas 2:12 lah bro, gimana sih? ya santai lah. Bentar dulu bang, santai dulu bang, santai dulu. Anak manusia itu adalah sebutan bagi Yesus ya, karena dia hadir, lahir lewat proses kelahiran dan dilahirkan oleh manusia yang bernama Maria. Nah, jadi manusia itu mengacu kepada Maria yang melahirkannya. Oke. Jadi itu bukan sebagai status Yesus adalah manusia, bukan. Jadi sama halnya seperti kan kemarin saya sudah kasih dalil anak domba. Apakah Yesus dilahirkan oleh domba? Apakah Yesus adalah domba? Tidak kan? Nah itu semua adalah sebutan-sebutannya. Jadi kalau anak manusia itu sebutan bagi Tuhan Yesus karena apa? Karena dilahirkan oleh Maria. Anak domba bagi Tuhan Yesus adalah sebutan karena dia adalah domba pengganti. Itu. Jadi ada penjelasannya. Jadi metaforikal maksudnya apa Malikil? Ya. Metaforikal. Saya menggunakan bahasa itu metafor sudah diterangkan dari 200 tahun yang lalu, tapi nggak ada yang mengerti. Bro Malikil, Oke, dia Malikil menganggap metafor, dah. Iya, aku boleh nanya Bentar dulu. Kamu harus memberikan penjelasan terbaru. Santai dulu, lanjut dulu Malikil, Pak Kristen bentar dulu supaya dapat poinnya. Jangan lanjut dulu bentar. Kamu gitu loh. Paman biarin saya aja dulu yang atur, Paman. Begini, dia Paman kan biarin saya atur. Saya tahu Paman ingin tertib, tapi biarkan saya atur, boleh? Bang Chan, sebentar, satu menit aja Bang Chan. 1 menit kelamaan 30 detik. 30 detik, oke baik 30 detik. Gini kan Kristen setia ini kan dia sok pintar. Jangan banyak bertanya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Malikil lanjut. Nggak boleh gitu. Begini, dia harus memberikan terbalik gitu. Jangan cuma bertanya gitu. Kristen setia harus memberikan pembuktian terbaik. Nggak boleh ada ad hominem di sini. Lanjut Pak Malikil. Jadi distorsi tentang pemahaman kepada Kristus, distorsinya ada dalam bahasa terjemahan. Kan tadi saya sudah bawa bahasa sehari-hari Tuhan Yesus adalah Aramaik, ya. Bahasa di dalam sinagog adalah Hebrew. Nah, di dalam Aramaik maupun Hebrew tidak akan pernah ditemukan bahwa Kristus itu adalah manusia atau Yesus yang lahir itu adalah manusia atau yang lahir itu manusia. Kan tadi saya sudah bawa Aramaiknya, ya. Oke, saya ulang lagi ya. Coba nih. Aduh, saya kok jadi ngulang-ngulang ya, Kang Chan. Gak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Ya memang resiko. Nasib ya, Kang Chan. Ya resiko. Nih ya, saya ulang lagi ya. Di dalam Lukas 2, saya pakai bahasa sehari-hari Tuhan Yesus, yaitu Aramaik ya. Nih. Lukas 2, oke. Lukas 2 ayat 11. Ayat 12 saya dong baca. Ya sebentar bro, santailah. Oh iya. Kalau mau dibaca ayat 12 boleh, kamu carikan. Nanti Ini saya yang baca. bawa ayam siapa sih? Pak Kristen ya? Iya, ada ayam di belakang. Di mute dulu aja Pak Kristen sebentar. Nyala mute-nya aja. Ya. Oke, nih. Lukas 12 ayatnya yang ke-11. Oke, ntar ya. Saya enter. Oke, enter. Oke, Lukas 2 ayat 11. Nih. Oke. Nih, kan ditulis Luke 2 ayat 11 Lukas. Ya, dituliskan sini etilet lekon ger ya, yaumana peruka ditau Maria. Nah,
Jadi Maria, Mesiha, Bamdite, ya, di kota Daud, de David, Bamdite de David. Nih Maria itu Yotevave, itu adalah ketif kere dari Yotevave Maria. Jadi di dalam bahasa sehari-hari Tuhan Yesus, Nyala Mama Likil. ya kan? Yotevave yang lahir. Nah terus bagaimana pula Yotevave manusia? Tidak ada Yotevave manusia. Kan ada ayatnya yang kau sering baca bahwa Yotevave itu bukan manusia. Lalu kenapa kamu tidak pakai itu? Nah lalu kamu bilang ayat 12. Memang ada ayat 12 itu manusia. Coba ayat 12. Oke. Nih. Oke ya, dikatakan di sini WHD lekon, ya kan? Ata, ya kan? Meskehin aton ula dakrik, ya. Beasure wesim buryah. Gak ada tuh manusianya. Mana manusianya? Itu tuh, ini bahasa sehari-hari Tuhan Yesus tuh. Ada nggak manusia? Nggak ada. Nah jadi gini loh kawan-kawan, kekristenan itu terdistorsi secara iman kepada Kristus karena bahasa Indonesia yang disajikan LAI tidak dalam konteks original teks. Itu loh, itu yang terjadi. Ngerti ya? Jadi LAI sebenarnya itu sedang menyesatkan orang Kristen. Atau ada yang mau merekam? Malikil ulangi dong. LAI menyesatkan orang Kristen. Saya ulangi ya. LAI sedang menyesatkan orang Kristen. Nah itu. Lanjut. Boleh saya izin ke Bro Admin dulu ya, sebelum ke Pak Unity ya. Izin ya. Kasihan dari tadi dia. Bro Admin. Ya silakan Bro Admin. Iya. Duh, Jangan marah-marah Bro Admin. Enggak apa-apa, udah banyak penjelasan. Cuman saya kan mau memastikan aja Bang Malikil. Berarti Bang Malikil kan tetap mengakui bahwa ada yang disebut Bapa, ada pula waktu disebut sebagai anak atau Yesus, ada pula waktu disebut sebagai Roh Kudus, begitu ya. Tetap mengaku ada tiga manifestasi itu enggak? Pertanyaan nakal ini. Tetap mengakui ada tiga manifestasi itu enggak, itu aja. Jadi Tuhan Yesus itu banyak gelarnya. Dia disebut anak karena dia lahir. Dia disebut Bapa karena dia adalah sumber segala alam semesta. Sumber dalam konotasi positif ya. Ya, dalam konotasi positif sumber ya. Karena iblis juga sumber yang negatif, sumber kejahatan kan dari iblis. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sumber segala sesuatu di alam semesta yang dalam konotasi positif. Jangan Malikil sumber iblis sumber kejahatan ya. Oke, itu. Nah, Ruach HaKodes itu berbicara tentang, itu sebenarnya sebutan bagi Bapa, bagi Tuhan Yesus sebelum inkarne, dia kan Ruach. Nah, Ruach itu kudus. Ruach HaKodes itu sudah mengacu kepada Tuhan Yesus. Tidak ada Ruach HaKodes itu disandarkan kepada malah, nggak ada. Nggak ada Ruach HaKodes itu disandarkan kepada nabi, kepada rasul, nggak ada. Ruach HaKodes itu hanya disandarkan kepada Tuhan karena kudus itu berbicara sifat, ruah itu berbicara naun, eksistensinya. Jadi ruah yang eksis itu kudus artinya terhindar, terpisah dari hal-hal yang negatif. Begitu. Artinya bukan terpisah ada cara, artinya ruah itu tidak melakukan hal-hal yang negatif atau yang bertentangan. Nah, itu disebut kudus. Kudus itu sifat. Berarti hanya sebutan saja ya. Berarti kalau sebutan intinya satu tunggal, tidak ada relasi. Nggak ada. Ya, kan hanya sebutan semua. Saya kutip perkataan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 5, saya kalau berbicara saya tidak mau menggunakan isi kepala saya untuk menjelaskan siapa Tuhan Yesus. Ya, saya selalu mengandalkan firman Tuhan karena Tuhan ya firman Tuhan, dan Tuhan yang saya yakini adalah maha cerdas. Segala persoalan di dalam dunia ini itu bisa dijawab dengan Alkitab tentang Dia. Yohanes 4 ayat 45. Saya ngerti si Kristen setia. Coba Yohanes 9 ayat 35 dulu, Bas.
sebentar ya, saya paham itu Itu anak kata manusia Tuhan itu kan. Yesus loh. Iya, coba. Ya sebentar, Saya ingin sebentar tahu dulu kawan. kemampuan kamu dalam Yohanes 9:35 itu bagaimana coba? Padahal sudah dijelaskan. Itu yang menyembuhkan itu dia loh. Tapi Enggak ada, ya, kamu coba nggak lihat. jelasin coba. Sebentar dulu lah, Kamu jelaskan santai lah. dari bahasa Ya, sebentar dulu, sebentar. Terserah. Pak Christian, Pak Christian boleh sebentar ya. Sebentar dulu. Kasihan Saya Bro lagi Admin. membuktikan ini. Saya lagi pembuktian ini. Santailah. Teman-teman saya izin turun dulu ya. Thank you semua. Siap Pak Iya, Christian. iya, iya. Oke Pak Christian siap. Nanti Anda nyimak dari bawah lah untuk Sudah lari ya? Bagus. Jangan, nggak ada dia nggak lari dia, cuman turun. Bro Admin, Jadi saya katakan teman-teman tuntung ini bodoh di dalam diskusi. Bukan saya ini jadi penonton dari bawah itu saya gergetan. Saya itu gergetan begini teman-teman ya. Saya gergetan nggak ada curhat di begini. sini, nggak ada. Lanjut Malikil. Profit bentar Oke, oke. ya sebentar ya nih. Bro Admin, Dalam buka mute-nya. Yohanes 5. Yohanes 5. Bentar ya. Oke. Loh kok Yohanes 4 yang saya buka ya? Salah alamat. Oke, nih saya buka terjemahannya dulu ya. Yohanes 5 ayat 44. Ayat 45. Nih. Oh, ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Elohim yang tunggal. Jadi kebenaran itu datang dari Elohim yang tunggal. Ini diterjemahkan Esa, tunggal ya, tunggal. Nih, Yohanes 5 ayat 44 nih, saya buka nih. Dalam Hebrunya ya. Jadi Elohim itu tunggal, yang diartikan dalam bahasa Indonesia Ehad. Nanti soal kapan Esa diterjemahkan tunggal, kapan kapan Elohim menyatakan dirinya tunggal, kapan Elohim menyatakan dirinya Ehad, itu ada timelinenya. Nah, Yohanes 5 ayat 45 nih. Dalam Hebrunya bunyinya begini loh kawan. Hebrunya nih. Jadi dikatakan di sini ya, ayat 45 nah ini. Nih. Jadi Abi Emet ya, Meet ya, Meet Elohim ya, Ha Yahid. Sorry, bentar, ayat 40. Bentar, Emet Ha Yahid. Oke, ayat 44. Nih. 42, 43, 44. Nih. Ya. Me'et ha Elohim hayait. Nah ini. Me'et ha Elohim hayahid. Jadi dikatakan di sini Elohim itu hayahid, bro. Jadi bukan kesatuan, tunggal. Dia tunggal. Nah, kenapa tunggal? Tuhan Yesus mengatakan Elohim itu tunggal karena dia sudah konkret. Ingat ya, hayahid yang diterjemahkan tunggal, Anda bisa cek di dalam Hebrew juga. Hayahid itu di dalam perjanjian lama itu tidak pernah disandarkan kepada sesuatu yang sifatnya abstrak atau roh tidak pernah dikatakan hayahid, nggak pernah. Yang dikatakan, yang disandarkan dengan kata tunggal itu adalah sesuatu yang konkret. Konkret dalam artian itu bisa divalidasi oleh indrawi manusia, terlebih mata ya. Jadi itu berbicara sesuatu yang terlihat oleh mata, itu konkret, itu hayahid. Nah, lalu kenapa Tuhan Yesus kalau ada Elohim adalah roh, kenapa Tuhan Yesus berkata Elohim itu adalah hayahid? Karena dia sudah nyata. Itulah. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan Asir Me'et Ha Elohim Hayahid. Itu. Oke, Itu. silakan Bro Admin. Iya, Dah, dapat. intinya Bang Malikil itu mengakui Apa tuh? Bro Admin. Ini Yohanes ya, Yohanes 5:44. Ya. Itu di mute, Bro Admin, di mute. Mikrofonnya di mute. Oh iya, sorry. Aduh. Iya, maksudnya gini. Langsung ke intinya ya. Tritunggal itu kan memang mungkin beda dengan Bang Malikil, benar-benar beda sekali. Bang Malikil kan mengakui hanya gelar saja. Maksud saya gini, kalau gelar berarti kan tidak menyatakan relasi ya. Berarti Tuhan Yesus kan tidak memperkenalkan relasi hubungan antara
yang satu disebut Bapa, yang satu disebut Putra, tidak ada seperti itu ya. Kalau Tritunggal kan Relasi itu, menerangkan bro. tentang relasi antara siapa yang disebut Bapa, siapa yang disebut anak, siapa yang disebut Roh, begitu loh. Sementara kalau Yesus only berarti gimana tuh? Apa Hanya Yesus. memperkenalkan relasi juga atau tidak? Nggak ada. Jadi gini bro ya, saya jelaskan dari bahasa dulu. Relasi itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa disebut relasi jika keberadaan itu hanya satu dan memiliki kesadaran yang satu. Jadi relasi itu hanya terjadi jika ada lebih keberadaan dan memiliki kesadaran yang lain. Itu baru bisa dikatakan relasi. Nah kalau Anda percaya relasi, Anda harus siap jadi triteos. Masalahnya, Anda terima nggak Anda triteos? Gitu loh. Kalau Anda berbicara relasi. Gini, berarti Yohanes kan tidak mengakui Tuhan berrelasi kan di dalam dirinya sendiri. Relasi itu prinsip dari ajaran triteos. Bukan prinsip, relasi itu hubungan yang nyata. Iya, Kalau triteos. gelar semua berarti misalnya nih Bang Malikil disebut Papa, disebut anak juga. Kalau gelar-gelar berarti ya Bang Malikil nggak berrelasi karena sendirian. Bro, Kristus iya. jelas-jelas menyatakan relasi di dalam Alkitab. Gini bro ya. Jadi imanmu sedang berkata begini. Sebentar Pak, Elhura sedikit lagi ya. Jadi menurut Anda bro, Tuhan Yesus itu adalah salah satu dari Tuhan. Nah, pertanyaan kita, Tuhanmu ada berapa bro? Selain Tuhan Yesus, siapa lagi Tuhanmu? Gitu loh. Kalau kamu percaya relasi. Ya memang begitu, Tuhan Yesus memperkenalkannya begitu. Iya, siapa lagi Tuhanmu selain Tuhan Yesus? Gini. Siapa lagi? Nah, Bukan siapa lagi. ya terus? Kita mengenal 3 pribadi sebagai satu Tuhan yang Esa. Nah makanya bro, ya ini yang saya sesalkan. Memang seperti itu. Jadi ini yang saya sesalkan, kawan-kawan itu menggunakan suatu diksi yang tidak dipahami. Kan saya sudah terangkan, relasi itu baru bisa disebut jika ada keberadaan dan kesadaran yang berbeda. Jadi ada satu keberadaan ya yang memiliki kesadaran dan ada keberadaan lain yang memiliki kesadaran berbeda, baru bisa dikatakan relasi. Kalau hanya ada satu keberadaan dan satu kesadaran, itu tidak bisa dikatakan relasi. Nah relasi itu identik dari ya interaksi, ya interaksi lebih dari satu pribadi. Nah kalau Anda memahami relasi dalam makna bahasanya, Anda triteos. Masalahnya Anda tidak mengerti apa itu relasi dan Anda menolak triteos. Itu loh problemnya. Makanya Yesus berkata, dia mengatakan kan supaya segala telah diserahkan kepada aku, supaya barang siapa menghormati anak juga menghormati Bapa. Itu menyatakan ada relasi yang berbeda. Di sisi lain Yesus juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi memang benar dalam Alkitab sepenuhnya mengatakan perbedaan juga menyatakan kesatuan, tetapi benar-benar ada relasi, bukan sebutan semua, bukan hanya sebutan saja begitu loh, atau gelar saja seperti yang Bang Malikil bilang. Saya mulai Kalau dari cuma mana Yesus ya? doang terus gimana? Jadi gini bro, coba Boleh Anda saya pribadi yang ngomong dulu, Pak? berbeda. Nanti bentar Pak, nanti Alhura. Pak, Kayaknya bro nanti kita ini nggak menjelaskan mengerti. Bro admin Tidak, Tuhannya berapa? Bro admin Tuhannya berapa? Kita mengenal Tuhan itu. cara penyampaian Tuhan inilah yang satu. salah kita. Kita sama-sama mengerti satu keyakinan, ya. Maksudnya Cara gini kita, loh, ini cuman cara dasarnya penyampaian ini yang Pak. kekurangan kita. Dasarnya ini dari kata relasi. Jadi kalau hanya ada silakan, Pak satu, Maliki. gini Pak, sebentar Pak. Makanya Kalau Pak hanya Maliki, ada ya. satu Tuhan, mungkin nggak terjadi relasi. Jadi relasi itu terjadi ketika ada lebih dari satu Tuhan itu Pak. Jadi yang menjadi substansinya kan relasi. Bapak ngerti dulu relasi itu apa? Relasi ukuran manusia itu kan berbeda tuh Bang Malikil. Aduh. Ukuran manusia itu Saya batasnya adalah tengahi yang nih, bisa saya tengahi dirasa bentar. bebas. Pak Admin, Ukuran oke, lanjut manusia yang lain. relasinya. saya tengahi bentar. Relasi Jadi kalau ilahi Pak kok Bro Admin gini, mau izin diukur ya. sama kemanusiaan, Gini, gimana teman-teman, sih? ini diskusi yang bagus tuh, tanpa harus ada interupsi, tapi tok-tak bagus, nggak ada yang di mute antara. Bentar lanjut dulu lah. Ya jadi gini bro, you harus ngerti apa itu relasi. Nah kalau kamu percaya hanya ada satu Tuhan, lalu relasinya yang mana? Izin bang, numpang tanya sebentar. Ya silakan. Silakan. Ya, kan relasi ya kita mengatakan hal itu. Waktu Yesus lahir,
Hah? Kira-kira ada enggak ungkapan itu di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan? Ada. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu pertama. Yang kedua, waktu dia dibaptis, ada enggak menyatakan relasi bahwa Allah mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan? Ya, itu bukan relasi, itu bentuk penyataan. Pernyataan itu Bukan secara penyataan. Tidak pakai R. Pernyataan adalah ucapan yang dilontarkan. Ya, Penyataan adalah sebentar saya jelaskan. Penyataan itu sesuatu yang disingkapkan. Pernyataan itu kalimat yang diungkapkan. Itu pernyataan. Penyataan sesuatu yang disingkapkan. Jadi di saat baptisan itu bukan tapi penyataan. Penyataan apa? Bahwa Penyataan bahwa Kristus Yesus itulah yang adalah Bait Tuhan atau Elohim berdiam. Gitu loh. kira-kira ada relasi enggak dengan Yesus mengatakan Nggak ada relasi. Relasi itu Pak, gini Pak. Relasi itu kalau kita kaji lebih dalam, itu butuh lebih dari satu kesadaran. Lebih dari satu kesadaran. Kesadaran itu Pak berbicara jiwa. Berbicara jiwa. Jiwa itu berbicara kesadaran. Jadi gini Pak, relasi itu tidak akan terjadi jika hanya ada satu kesadaran atau hanya ada satu jiwa. Nggak ada. Tidak ada relasi. Nah kalau Anda percaya bahwa Tuhan Yesus dan Bapa adalah jiwa yang berbeda, itu sudah politeis Pak. Tapi masalahnya kan kawan-kawan nggak ngerti bahasa-bahasa seperti itu toh. Makanya saya jelaskan pelan-pelan. Itu loh. kita ngerti, bukan tidak ngerti. Oke, lanjut. Yang ketiga, waktu turunnya Roh Kudus itu di dalam diri Yesus, kira-kira Roh itu ada di dalam diri Yesus enggak? Itu penyataan Pak, penyataan. Jadi gini ya saya terangkan ya. Jadi seperti ya Rasul Yohanes di Yohanes 1, Rasul Yohanes ini kalau Bapak nggak percaya itu adalah penyataan, nih ayatnya di sini Pak. Yohanes 1 ayat. Kitabnya. Oh, astagfirullah, Pak, santailah. Gini loh, banyak orang Kristen ya mendasarkan imannya dari basis pemahaman paganisme. Banyak sekali Pak. Enggak begitu Pak. Gini Kita Pak ya. sama-sama Kristen kita ngerti. No, Gini no, loh, Pak. Kita orang Kristen kan mendalami, memahami. Kita menjalani setiap hari apa yang kita rasakan. Nih Pak, ini Pak ya. Itu. Kenapa Roh Kudus itu penyataan? Itu Gini. apa? Tunggu dulu, jangan buka lari. Yohanes 1 ayat 33 bunyinya begini. Dan aku Yohanes ya, dan aku pun tidak mengenalnya. Yang dimaksudnya Tuhan Yesus. Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh Kudus itu turun ke atas orang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Jadi itu adalah suatu penyingkapan penyataan dari apa yang diemban oleh Yohanes. Jadi Yohanes melihat itu karena sebelum terjadi peristiwa itu Yohanes sudah dikasih tahu tandanya akan ada Roh Kudus turun ke atas orang itu. Nah itu yang disebut penyataan digenapi. Digenapi. Hah? Nggak sampai otak orang di situ. Oh ya udahlah kalau nggak capek saya kalau begitu. Dan aku pun Itu makanya saya bilang tadi. Sebentar teman-teman, sebentar. Jadi begini, Bang Hos, Pak. saya minta sedikit. Teman-teman, Ya. Bang Hos, saya minta sedikit 1 menit aja. Jadi teman-teman begini loh, teman-teman jadikan room ini tuh room debat kalau bisa. Jangan room pengajaran. Kalau mau belajar datang di roomnya Malikil. Jadi yang pintar-pintar itu naik. Kalau bisa itu room debat gitu loh. Jangan jadikan room ini satu pengajaran. Begitu kalau mau belajar ya nanti datang di roomnya Bang Malikil, naik yang pintar-pintar itu. Biar yang di bawah itu mengerti gitu loh. Teman-teman, lanjut. Itu kawan-kawan ya. Oke. Apa itu? Sebetulnya makanya saya tadi Silakan. mengatakan cara kita untuk penyampaian kita itulah yang salah sebetulnya. Kita ini benar-benar sama-sama dengan paham tentang Tuhan kita Yesus. Dan di mana kita posisikan Yesus itu? Gimana cara kita penyampaian kita kepada yang lain? Nah, aku suka juga pencerahannya penyampaian Pak Maliki.
ya. Sebetulnya kita nggak bisa menafsir, kita nggak bisa ini merenungkan atau memahami cara penyampaian itu. Nah, makanya teman-teman, ya, boleh kita tahu semua. Saya pun juga mengerti tentang Tritunggal dan apapun namanya Kristen tentang saya percaya. Cuman cara penyampaian inilah yang kekurangan kita. Nah, maksudnya makanya saya bertanya sama saudara Maliki, gimana cara kita untuk bisa bersatu? Yesus itu bisa bersatu menjadi yang berkuasa benar-benar. Itu maksudnya Pak Maliki juga. Nah, kalau Pak Maliki memang udah paham dia. Begini teman-teman, yang teman-teman, saya harap yang teman-teman dari Tritunggal yang sudah bertobat turun saja. Ini kita cari yang bisa diskusi, yang bisa debat gitu loh. Jangan dikasih room debat. Jangan di sini bukan room pengajaran. Kalau room pengajaran nanti tunggu Malikil buka room, naik di roomnya Maliki biar kalian bisa belajar. Tapi di sini bagaimana Tritunggal bisa membuktikan cara pemahaman dia benar atau tidak, begitu loh. Maksud saya seperti itu. Maaf. Jadi yang sudah bertobat dari Tritunggal silakan turun biar yang naik, yang ngel-ngel itu naik, kita buktikan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jangan cuma bertanya-bertanya saja. Kalau bertanya saja ya tunggulah nanti di roomnya Bang Maliki aja gitu loh. Kawan-kawan, ini masih ada kawan-kawan yang belum bicara. Ini ada Bro Ken, Bro Unity belum bicara juga. Silakan ya. Saya memang bukan Tritunggal, Pak. Cuman tadi maksud saya itu tadi kita sama-sama mengerti tentang yang menyimbolkan salib ini. Iya, nanti Pak maksud Elhura, saya sebentar malam buka room, cara Bapak menyikapinya, masuk. Pak. Ya, Saya memang nggak Tritunggal, ya. Gimana nanti Pak Elhura, nanti malam saya buka room, Pak. Saudara-saudara yang lain. Gini Pak ya, ini kuncinya sama saya ya. Yesus itu dia datang sebagai manusia, itu dia cukup, Pak, dia cukup. nabi yang benar-benar. Jadi gimana cara kita penyampaian ini maksudnya? Ya udah Pak, nanti malam saya buka room. Pak Elhura masuk gitu. ya. Pak Elhura masuk. Kalau nanti malam saya buka room ya. Silakan. Oke. Silakan Bro Unity dan Bro Ken juga mau bicara, mungkin kawan-kawan yang lain. Silakan. Oh, enggak monitor kayaknya. Jadi relasi itu kawan, ya, itu ya relasi itu kawan belajar dari definisi bahasa Indonesia. Kalian mau ambil KBBI, mau ambil apa, itu tidak pernah relasi itu ya punya basis satu kesadaran, nggak ada. Relasi itu hanya bisa terjadi pada basis kesadaran yang lebih dari satu. Kesadaran itu berbicara jiwa, oke? Jiwa itu adalah kesadaran. Ya, Bang Malikil, kesadaran itu antara, kalau di Tritunggal memang membedakan membedakan antara kesadaran Yesus dengan Bapa. Makanya kita berkata itu juga sinonim, relasi. Bro. Kesadaran itu sinonim lain dari jiwa. Begini. Karena memang kita juga, saya juga baca teks terjemahan bahasa Indonesia ya, memang banyak komunikasi. Makanya saya bilang kita melalui Tritunggal ini mengakui ada relasi. Sekalipun kita juga mengakui bahwa Tuhan itu satu atau esa, tetapi di dalam keesaan yang ilahi memang ada relasi. Nah itu kalau kita tidak mengakui relasi tersebut, artinya hanya gelar-gelar saja. Komunikasi yang dibangun di dalam Alkitab antara pihak satu, pihak dua, itu gimana kita mau menerimanya begitu loh. Bro admin, sebenarnya kawan-kawan Tritunggal itu bersembunyi di balik kata satu. Kalau orang kritis, dia akan bertanya, satu yang kau maksud itu apa? Satu pribadi, satu keluarga, atau satu kompi? Bisa nggak Bro jawab itu? Satu yang Anda maksud, satu pribadi, satu keluarga, atau satu lembaga, atau satu kompi? Satu keadaan ilahi. Satu keadaan ilahi. Kalau berbicara satu keadaan, iya. Ini, kalau berbicara satu keadaan itu satu pribadi, Bro. Satu keadaan itu satu keberadaan, itu satu pribadi. Nah, kalau satu pribadi selesai. Masalahnya gini loh kawan-kawan ya. Saya sudah banyak ribuan orang Tritunggal ya. Terlalu banyak kalau ribuan ya, ratusan orang Tritunggal yang saya debat. Gini. Rata-rata itu nggak ngerti apa yang mereka ucapkan itu, Bro. Ya, oke. Tapi berarti Bang Maliki nggak mengakui ada relasi ya? Maksudnya tolong komunikasi jelaskan dulu nih Pak Maliki.
Sebenarnya. penyampaiannya.